Halo teman-teman, saya Himawan. Hari ini kita akan membahas tentang basic layout yang ada di Android menggunakan linear layout. Untuk yang belum tahu apa itu linear layout, linear layout itu berfungsi untuk menampilkan dan memposisikan semua komponen di dalamnya dengan satu arah yang sama, yaitu secara vertikal atau horizontal. Jadi, komponen seperti teks, gambar, tombol, dan lain-lain itu diposisikan dengan satu arah yang sama. Nah, untuk menentukan arahnya itu, kita perlu menggunakan atribut yang bernama Android Orientation. Ketika kita menggunakan orientasinya itu vertikal, maka komponen yang ada di dalam linear layout itu akan tegak lurus dari atas ke bawah. Sedangkan jika kita menggunakan atribut dengan orientation horizontal, maka komponen yang ada di dalam linear layout itu akan mendatar atau menyamping. Untuk gambarannya seperti ini. Ketika kita menggunakan orientasinya itu vertikal, maka komponen yang ada di dalam linear layout itu akan tegak lurus nih dari atas ke bawah. Kalau kita memilih orientasinya itu horizontal, maka komponen di dalam linear layout itu akan menyamping dari kiri ke kanan. Sedangkan di sini juga ada satu fungsi lain nih yang dimiliki oleh linear layout, yaitu menggunakan atribut wake-sum. Ketika kita menggunakan wake-sum, itu berfungsi untuk menentukan total komponen yang ada di dalam linear layout. Di sini kan ada simulasi menggunakan totalnya 2. Di sini juga ada 2 item. Nah, untuk menggunakan wake-sum ini juga perlu digunakan satu atribut lagi yang bernama layout wake. Layout wake ini berfungsi untuk membagi jatah ruang seperti di sini kan lebarnya. Ini lebarnya itu yang didapat oleh komponen ini 1 dan ini 1. Jadi kayak membagi ruang yang ada di dalam linear layout ini. Di contoh ruangnya 2 dan bagi 1 dan bagi 1. Jadinya tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah memiliki beberapa desain, yaitu linear untuk membuat linear layout vertikal, linear layout dengan horizontal, dan yang terakhir linear layout ke wake. Desain-desain ini kita akan slicing menjadi kode di Android Studio. Di sini saya sudah membuat project untuk belajar tentang basic layout Android. Di sini projectnya saya beri nama juga basic layout Android. Oke. Untuk membuat layoutnya, kita perlu membuka di folder res, layout, kemudian di layout ini kita buat file baru dengan cara new, lanjut ke layout resource file. Kita bisa beri nama ini menjadi, karena kita mau belajar tentang linear layout yang vertikal dulu, yang vertikal ini, kita bisa beri nama kelasnya ini jadi linear layout vertikal. Nah, kalau untuk layout ini di XML, kita tidak bisa menggunakan huruf besar karena error. Kita harus menggunakan huruf kecil. Untuk root elementnya, ini kan defaultnya menggunakan constraint layout. Karena kita mau membahas tentang linear layout, kita bisa rubah ini menjadi linear layout. Oke, setelah itu hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan slicing desain yang pertama menggunakan layout vertikal. Di sini adalah warnanya hijau. Kita slicing desain yang pertama dulu. Tingginya 110, terus jarak sama sampingnya 18. Warnanya ini. Kita copy dulu warnanya. Terus kita buat view. Ininya match. Setelah itu tingginya 110. Setelah itu kita beri warna. Ini kan belum ada warnanya. Kita bisa beri warna dengan cara tambahin background, terus kasih hashtag, tambahin kode warnanya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita kan mau memberi jarak ini di samping kiri sama kanan. Itu kita bisa cek jaraknya berapa, 18. Setelah itu kita beri aja di sini margin start. Ini gunanya untuk memberi jarak yang di sebelah kiri. Kalau yang jarak sebelah kanan kita bisa menggunakan margin end.
itu memberi jarak yang di sebelah sana kanan. Hasilnya seperti ini nanti. Oke, itu gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua sama tapi beda warnanya aja. Jadi kita bisa copy paste aja di sini, copy paste. Terus di sini kan warnanya masih sama karena kita menggunakan kode warna ini. Jadi tinggal copy paste aja kode warna di sini. Terus paste di sini. Oke, jadi tampilnya seperti ini. Di desain itu kan ada jarak nih antara komponennya ini yang dan atasnya. Kita cek dulu jaraknya berapa. 21. Untuk memberi jarak yang atas, kita bisa menggunakan margin top. Menggunakan jaraknya 21 dp. Nah, di sini jadi ada jaraknya nih. Terus yang komponen terakhir itu seperti ini. Warnanya sama kayak yang di atas, kita bisa copy paste aja karena warnanya sama. Kita bisa copy paste aja deh dari sini. Nah, di sini kan juga sesuai desain itu kan ada jaraknya 21. Agar yang tengah ini bisa ada jarak sama yang di bawahnya, kita bisa menggunakan margin bottom, kasih aja 21 dp. Nah, di sini juga kasih akan ada jaraknya. Kita juga sebenarnya bisa sih ini di copy sini untuk memberi jarak ini. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah ini kan semua komponennya ada di tengah. Gimana sih cara kita mau buat dari sisi kode XML ini menjadi seperti di desain. Biar bisa di tengah-tengah. Kita bisa menggunakan atribut yang bernama gravity. Gravity-nya jadi center. Oke, dia akan di tengah-tengah. Oke, di sini kan kita udah menggunakan orientasinya vertikal. Nah, ini udah dibuatin ini sama di sananya menggunakan orientasinya vertikal. Kemudian kita akan slicing design yang linear layout dengan orientasinya horizontal. Seperti ini. Kita buat kelasnya tersebar desainnya terlebih dahulu. Kita beri nama linear layout horizontal. Layoutnya kita rubah jadi linear layout. Oke, di sini orientasinya udah defaultnya pakai vertikal. Kita bisa rubah karena kita menggunakan horizontal, kita bisa rubah jadi horizontal. Nah, kita buat view yang pertama dulu nih. Tingginya 110, lebarnya 80. Di sini kan belum ada warnanya. Kita bisa beri warna dulu. Kayak tadi sama, kita kasih hashtag dan copy kode warnanya. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu buat komponen yang kedua, warnanya aja yang berbeda tapi tinggi sama lebarnya sama. Oke. Kita copy dulu yang tadi kode warnanya, masukin view 80 lebarnya, tingginya itu jadi 110. Untuk warnanya kita bisa beri warna background dan paste color code-nya. Di sini biar sesuai desain itu kan ada jaraknya. Kayak tadi untuk jarak kiri 18. Kita bisa gunain ini margin start untuk memberi jarak yang sebelah kiri kayak yang di linear layout vertikal tadi. Oke, setelah itu jarak yang ini sama yang sampingnya kita bisa kasih jarak 14. Margin and 14,2 dp. Oke, sorry, harusnya kita taruh di sini. Dan yang terakhir itu juga ada jaraknya. Buat komponen yang terakhir kita bisa copy paste aja yang pakai yang atas, tapi ada sedikit perubahan di bagian margin-marginnya ini.
Ini kan jaraknya 14,2. Di sini kan 18. Ini kita rubah aja jadi 14,2. Atau kita bisa juga copy aja dari sini, di cut, masukin di sini. Margin setnya dikurangin jadi sesuai. Nah, ini kan pakai orientasinya horizontal, jadi menyamping. Atau kalau kita rubah ke vertikal, maka akan seperti ini. Kemudian biar bisa sesuai desain, kita bisa rubah ini jadi ke tengah-tengah menggunakan tadi gravity di center. Oke. Kemudian ini yang terakhir, kita mau slicing desainnya ini menggunakan white sum, biar space-nya ini, layout-nya ini dibagi jadi dua komponen aja. Kita buat namanya linear layout white sum. Kita rubah root elemennya jadi linear layout. Oke, kayak tadi, ini kan orientasinya vertikal. Sedangkan di sini kita membuat menyamping. Kita rubah aja di sini orientasinya jadi horizontal. Terus buat komponen, karena kita menggunakan white sum, di sini kita buat atribut baru yang bernama white sum. White sum 2. Ini belum ada perubahannya karena kita belum nambahin komponen layout white, karena ketika kita menggunakan white sum, kita perlu untuk kolaborasi ini dengan layout white. Oke. Kita cek dulu komponennya, ukurannya, tingginya berapa, 50. Untuk lebarnya itu nanti, lebarnya ini nanti diatur sama layout white sama white sum tadi. Untuk lebih jelasnya kita langsung buat aja. White sum. Terus buat view, ini kita buat mat saja. Terus tingginya itu 50 dp. Oke, kasih warna biar lebih jelas. Kita copy aja di sini color code-nya. Oke, ini kan penuh karena kita menggunakan match. Terus tambahin satu lagi, layout weight 1. Nah, belum ada perubahan ini, masih sama. Kemudian coba kita buat satu lagi. Nah, ini di sini kan karena warnanya sama, jadi belum tahu perbedaannya. Di sini udah ada blueprintnya. Kalau di blueprint udah kelihatan ini ada dua view di sini. Kita bisa rubah sesuaiin color code-nya. Nah, di sini baru kelihatan nih. Jadi white sum ini berfungsi untuk membagi dua. Bagi dua, ini like white-nya 1, white-nya 1. Seperti itu. Nah, biar bisa sesuai desain, kita mau taruh komponennya itu di tengah-tengah. Kayak tadi, kita bisa gunain gravity-nya jadi center. Terus untuk biar bisa kasih jarak, yang dua-duanya itu kasih jarak, kita bisa gunain margin. Nah, ini kan di sini kita mau beri jarak semua yang ada di layout ini, kita bisa gunain margin start 16 dp. Jadi yang memberi jarak, yang dikasih jarak itu layoutnya, bukan item, bukan komponennya. Seperti ini. Yang kedua, margin n 16 dp. Kalau kita buat di situ, jadi di blueprintnya itu kayak gini, yang dikasih jarak linear layoutnya. Atau kita bisa juga masukin di sini, yang kayak tadi, ya, tutorial tadi. White sum. Oke, di sini udah sesuai di sini, udah ada jaraknya. Nah, udah ada jaraknya, pakai 18. Oke, di sini masih 16, kita rubah dulu jadi 18. Terus kita cek juga nih jaraknya 21 dp. Oke. Untuk ngasih jarak yang di tengah-tengahnya, ini kita bisa margin n jadi 10,5 dp. Terus ini juga dikasih margin start untuk memberi jarak sama yang sampingnya biar seimbang, jadi 10,5 dp.
Oke. Semua desain ini sudah kita slicing semua. Jadi itu fungsi contoh penggunaan linear layout. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tinggalin di komen. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.